Sejumlah pria di Desa Masjid 2, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidi Aceh ini harus menyeberangi sungai dengan arus cukup deras. Mereka menggotong jenazah seorang remaja yang meninggal dunia sehari sebelumnya untuk dibawa ke pemakaman di seberang sungai. Tidak hanya arus deras, warga juga harus berhati-hati saat berjalan di sungai. Menurut warga, kejadian serupa sudah berlangsung lama karena tidak ada infrastruktur jembatan. Warga harus menggotong jenazah di tengah arus sungai setiap kali ada warga yang meninggal dunia. Masyarakat terpaksa membawa jenazah dengan melewati sungai tanpa jembatan, sehingga masyarakat harus membuat pagar betis untuk menahan tekanan air yang sangat deras. Hal ini sudah dilakukan oleh masyarakat Kampung Provinsi 2 selama puluhan tahun. Masyarakat setempat pernah membuat jembatan seadanya dari batang kayu namun tidak bertahan lama. Kini setelah video kondisi desa mereka viral, warga berharap pemerintah membangun infrastruktur jembatan yang bisa membantu aktivitas mereka. Banjir kepung permukiman di Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara, Aceh. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Krung Keruto. Banjir masih kepung wilayah pemukiman di Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Curah hujan yang tinggi selama 2 hari terakhir mengakibatkan Sungai Krung Keruto meluap. Ketinggian air bahkan mencapai 1,5 meter. Banjir. Baru banjir. Terus? Pagi ini datang lagi airnya. Apakah ini bisa parah atau gimana, Pak? Ini kemungkinan kalau perkiraan yang biasanya ini bakalan naik lagi. Warga berharap agar dibangun tanggul di kawasan pemukiman warga yang jadi daerah aliran sungai. Dari Aceh Utara, Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Cikawung jebol dengan ketinggian mencapai 70 cm. Empat desa yang terendam banjir luapan Sungai Cikawung adalah Desa Mulyasari, Padangsari, Mulyadadi, dan Pahonjean. Banjir setinggi 30 hingga 70 cm mengganggu aktivitas warga. Namun begitu, sebagian besar warga enggan mengungsi dan memilih bertahan di rumah masing-masing. Ini intensitas curah hujan yang meninggi dan puncaknya kemarin pada sore hari kemarin, hujan yang sangat deras mengakibatkan luapan air dari tanggul yang jebol di wilayah Kecamatan Cimanggu, sehingga berdampak pada desa-desa yang ada di Kecamatan Majenang, terutama di 4 desa, yaitu Desa Padangsari, Mulyasari, Mulyadadi, dan Pahonjean. BPBD Cilacap mengimbau warga agar waspada mengantisipasi banjir semakin tinggi jika hujan terus-menerus turun. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Hari ketiga pencarian, tim SAR gabungan menemukan korban tertimbun talut Sungai Ambrol di Karanganyar, Jawa Tengah. Jenazah korban ditemukan dalam kondisi berdiri terkubur material longsor. Memasuki hari ketiga pencarian, jenazah Sastro Setu, warga Popongan, Karanganyar berhasil ditemukan tim SAR gabungan di dasar Sungai Siwalu. Jenazah korban ditemukan dalam kondisi berdiri, tertimbun material longsor. Sekitar 1 jam jenazah korban berhasil dievakuasi. Sebelum diserahkan ke pihak keluarga, jenazah diidentifikasi terlebih dahulu di rumah sakit setempat. Kurang lebih korban kita temukan jarak 5 meter dari lokasi titik juga. Kemudian kedalaman saat ditemukan itu 1,5 meter memang tertimbun, jadi memang perlu ekstra dari tim SAR gabungan untuk mengevakuasi korban. Saat dievakuasi, posisi korban dalam posisi berdiri.
Sebelumnya korban Sastro Setu diketahui tertimbun talut Sungai Ambrol Senin siang. Saat kejadian korban bersama 4 rekannya tengah melakukan perbaikan talut sungai tersebut. 4 rekannya dapat menyelamatkan diri, namun naas korban tertimbun material longsor. Dari Karanganyar, Gubernur Jawa Barat Ridwan menetapkan status siaga 1 rawan bencana di Provinsi Jawa Barat. Gubernur meminta kepada bupati dan kota untuk memantau titik rawan banjir dan tanah longsor. Musim penghujan dengan intensitas yang tinggi telah mengakibatkan sejumlah daerah di Jawa Barat terjadi bencana alam. Potensi bencana longsor dan banjir akan terjadi di sejumlah daerah. Kondisi ini disikapi dengan menetapkan Jawa Barat siaga 1 darurat bencana hingga Maret 2022. Oleh sebab itu seluruh bupati dan wali diminta untuk memantau titik rawan banjir dan di daerahnya masing-masing. Sampai bulan Maret potensi kebencanaan itu sangat tinggi, banjir dan longsor. Karena itu saya sudah wali bupati. Masyarakat juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kebersihan saluran air selokan di lingkungan untuk mengatasi terjadinya banjir. Dari Wismara, iNews melaporkan. Pemirsa iNews Malam akan segera kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.